Halo Sobat Trader di seluruh penjuru Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Sony Ismail ya, dan masih di channel kesayangan kita, Sony Ismail Channel, yang mana channel ini khusus membahas seputar tips dan trik tentang trading forex. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga masih tetap dalam kondisi sehat ya, terhindar dari virus-virus yang berbahaya, terutama COVID-19 tentunya ya, dan tetap jaga protokol kesehatan supaya kalian bisa survive dan tetap bisa trading di financial market tentunya. Kali ini saya ingin membagikan tips kepada kalian ya, khususnya untuk para pemula atau newbie ya, bagaimana cara untuk menentukan tren dalam suatu pasangan mata uang ya. Sebenarnya cara ini sangat mudah ya, bahkan kalian yang newbie pun, yang baru belajar pun bisa dengan mudah untuk mengenalinya. Dan ironisnya ya, kalian yang sudah lama bahkan masih bingung cara untuk menentukan tren ya. Di sini akan saya jabarkan, hanya cukup waktu 2 menit untuk mendeteksi arah pergerakan harga dalam suatu pasangan mata uang, apakah dia bullish ataupun bearish ya. Simak tipsnya setelah yang satu ini. A few moments later. Ya, sekarang akan saya bagikan tipsnya bagaimana cara untuk menentukan arah suatu tren dalam waktu hanya dalam kurang dari 2 menit ya. Tool yang kita pakai adalah tool yang sangat sederhana, dan tool ini walaupun sangat sederhana masih sering digunakan ya oleh para trader-trader profesional ya, untuk menentukan arah suatu tren suatu pasangan mata uang ya. Apa itu? Ya, tool tersebut adalah moving average ya. Dimana moving average itu sendiri kalian tahu ya, secara pengertian ya, bahwa moving average itu adalah indikator teknikal ya, yang digunakan untuk mengalukan pergerakan harga dengan menyaring fluktuasi harga yang bersifat acak ya. Sebagai suatu indikator ya, moving average ini sifatnya trend following. Jadi jika memakai moving average ini, jadi kecenderungan trennya adalah kecenderungan indikatornya adalah mengikuti suatu tren ya. Dan indikator ini kecenderungannya ada lagging, ada tertunda ya. Jadi indikator ini terbentuk setelah posisi candle dia sudah close ya, karena dibuat berdasarkan harga yang telah terjadi. Namun walaupun seperti itu ya, moving average ini merupakan alat bantu yang sangat bagus ya, untuk menganalisa pergerakan pasangan mata uang ya, dan paling sederhana untuk dipakai ya. Sekarang akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Pertama-tama ya, kalian masuk di platform MetaTrader kalian ya, kalian bisa melihat di sini saya sudah masuk di sini. Saya masuk di pair USD JF. Untuk pair kalian pakai di pair apapun terserah ya, itu bisa kalian aplikasikan di semua pair. Setelah itu kalian klik bagian layar di smartphone kalian ya, bagi kalian yang menggunakan smartphone. Bagi kalian yang menggunakan laptop ataupun PC, bisa kalian sesuaikan ya, karena memang di sini saya kecenderungan lebih suka memakai smartphone karena dulu saya awal belajar memang menggunakan smartphone ya. Kalian klik bagian tengah. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, ada bulatan seperti ini. Kalian klik logo F di sini ya. Kalian klik logo F. Setelah itu muncul posisi seperti ini ya. Di sini ada dua pilihan, ada cat utama, di sini adalah jendela indikator ya. Untuk cat utama merupakan indikator yang kita pakai pada posisi cat yang bagian atas ya. Jika di jendela indikator ini nanti kita pasang indikatornya, dia berada di posisi bawah ya. Sekarang kita klik yang cat utama di sini ya. Kita coba klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada banyak sekali pilihan ya. Kalian fokus di bagian atas saja di sini, di bagian tren ini, karena memang moving average itu jenis indikator follow the trend ya, jadi mengikuti tren suatu harga ya. Kalian cari moving average. Nah, di sini. Setelah itu kalian klik moving average ya, dan akan muncul tampilan seperti ini ya.
Di sini ada periode, ada pergerakan, ada metode, ada aplikasi, ada style, dan juga ada level. Ya. Di sini kita harus mengisi satu persatu. Untuk metode yang saya gunakan, yang bagian ini, saya lebih suka menggunakan EMA atau eksponensial. Ya. Di sini adalah yang simple atau mudah ya. Jadi tapi saya lebih suka yang eksponensial. Untuk kalian sesuaikan saja ya. Saran saya bagi kalian yang newbie, kalian bisa ikut rule dari saya. Jadi kalian bisa pakai eksponensial di sini. Ya, pilih yang eksponensial. Setelah itu kalian lanjut ke bagian periode di sini ya. Di sini ya periode ya. Nah, di bagian periode ini kalian ganti menjadi angka 34 ya, angka 34 ya. Kenapa harus 34? Karena 34 itu merupakan rasio Fibonacci ya, yang kecenderungannya dia bereaksi terhadap harga cukup valid ya, dan bisa kita jadikan acuan kita untuk menentukan arah suatu tren dan menentukan bagaimana cara kita entry ya. Lanjut untuk pergeseran kita pakai kosong saja ya, kosong saja. Terus untuk aplikasi ini jangan berubah, kita pakai close di sini ya, kita pakai close. Untuk style ini gaya ini kalian pakai satu saja supaya tidak terlalu mengganggu cat kalian ya. Untuk warna kalian sesuaikan. Sini bisa kita rubah warnanya menjadi mungkin merah ya. Nah, merah. Untuk level jangan dirubah, default saja. Ya. Setelah itu kalian klik tombol selesai di bagian atas ini. Ya, kalian klik tombol selesai. Nah, setelah kalian klik tombol selesai, nanti moving average akan otomatis terpasang. Ya, bisa kalian lihat di sini. Nah, seperti ini. Ya, moving average sudah terpasang. Terus bagaimana cara kita menggunakannya? Sedangkan bagi kalian yang newbie tentu masih bingung ya bagaimana cara menggunakannya. Untuk mengetahui tren suatu pasangan mata uang, ya, caranya cukup mudah. Ya. Jika kalian melihat posisi moving average seperti ini, ya. Jika posisi harga berada di bawah moving average, ya. Jadi ini harga ya. Harga candlestick ini adalah harga, ya. Jika posisi harga berada di bawah garis moving average, maka tren tersebut turun. Ya, simpelnya seperti itu. Di sini bisa kalian lihat ya. Harga masih terus berada di bawah. Di sini harga terus berada di bawah ya. Setelah menyentuh dia mantul lagi ya. Selama harga berada di bawah moving average, kecenderungan tren dia masih turun. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, di sini. Jika posisi harga berada di atas moving average seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Jika posisi harga berada di atas moving average, maka tren suatu pasangan mata uang dia kecenderungannya naik atau bullish. Seperti itu. Ya. Gimana? Cukup mudah kan ya? Jadi mungkin nggak sampai 2 menit karena menentukan sebuah tren ya. Terus bagaimana cara kita mengetahui bahwa tren tersebut dia sudah valid, sudah tidak berlaku lagi? Ya, di sini kita bisa melihat ada tanda-tanda di sini, ya. Ya di sini kalian bisa melihat, ya dia sudah nggak valid, ya. Di sini juga dia ada reversal dari awalnya dia naik menjadi turun, ya. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya, tanda-tanda tersebut bisa kita saring dengan menggunakan moving average tambahan, ya. Ini kita pakai satu garis moving average, yang kedua kita tambahkan satu garis moving average lagi. Caranya sama, ya. Kita ulangi langkah yang tadi. Kita tambahkan lagi di sini ya. Kita tambahkan di sini lagi. Nah, kalian klik bagian moving average lagi. Di sini ya. Setelah itu, nah, untuk periode kalian rubah menjadi angka 89. Sesuai settingan saya ya. Sini kalian rubah menjadi 89. Ini yang lain tidak perlu kalian rubah ya, tetap aja. Untuk warna mungkin kalian rubah menjadi biru ya, supaya membedakan dari moving average yang pertama tadi.
Ya. Setelah kalian rubah menjadi biru, langsung kalian klik tombol selesai di bagian atas di sini, ya. Nah, setelah itu, di sini sudah muncul garis moving average yang kedua. Nah, bagaimana cara kita menentukan tren suatu pasangan mata uang dia sudah tidak valid ya? Katakanlah di sini dia trennya naik. Dia naik ya di sini. Ya. Nah, terus kita melihat posisi moving average tadi yang merah atau yang kecil, moving average yang 34 memotong moving average yang besar. Di sini. Di sini terjadi perpotongan antara moving average yang kecil dan yang besar. Jadi moving average 34 memotong moving average 89 ya. Dari atas ke bawah. Itu menandakan tren yang awalnya dia naik memotong ke bawah, jadi trennya menjadi turun. Bisa kita lihat, kita zoom di sini. Ya, di sini seperti ini. Ya. Di sini ya terjadi perpotongan. Nah, terus kita cek lagi apakah ada perpotongan lagi. Di sini. Nah, di sini. Nah, di sini terjadi perpotongan lagi ya. Dan ini sebaliknya ya. Jika posisi moving average yang kecil 34 tadi dan moving average yang besar ya. Posisi moving average yang kecil itu memotong moving average yang besar dari bawah ke atas. Jadi arahnya naik ya. Jadi tren yang awalnya dia turun sudah tidak valid ya. Berubah menjadi naik atau bullish. Seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah berada di perpotongan ini. Ya. Jika kalian sudah melihat tanda-tanda ada perpotongan, saran saya ya jika kalian ada posisi buy atau sell, ya mungkin kalian bisa menganalisa terlebih dahulu. Seperti itu cara untuk melihat suatu tren. Ya. Bagaimana cara kita untuk entry di market? Nanti dulu ya. Nanti kita bahas satu persatu supaya kalian bisa mempelajari basic tentang analisa teknikal ini lebih menyeluruh supaya tidak tersasar nanti ya dalam saat kalian melakukan analisa di trading forex ini. Oke, mungkin itu saja sedikit tips dari saya. Kita lanjut lagi nanti di part berikutnya. Salam sukses untuk kita semua.